ya capek-capek datang ke tempat ini kita bersekutu bersama-sama, artinya Tuhan tahu di sana bahwa Dia memberi kesempatan buat kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin karena penginjilan kah? Mungkin karena sesuatu kita yang mau menjadi berkat di keluarga kita kah? Atau di lingkungan kita kah? Atau di mana ditempatkan oleh Tuhan lewat pekerjaan tangan yang kita buat. Ada hal-hal, ya saya percaya generasi muda mampu melihat ini dengan bagaimana dia datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya, meminta perlindungan daripada Tuhan di dalam doa, di dalam pujiannya, di dalam perlindungannya dengan Tuhan, bahwa dia mampu melihat bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupannya. Amin. Maka kita diberi kesempatan. Ya teman-teman, ya tempat ini kita semua, termasuk saya bicara, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk memuliakan nama Dia di 2022. Amin. Amin. Di waktu yang masih ada ya. Kita tidak tahu besok atau lusa kita hilang. Kita dipanggil oleh Tuhan, mungkin kita berpisah ke lain tempat atau cara yang berbeda, kita tidak tahu. Tapi yang pasti engkau dibutuhkan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Karena apa? Karena kita ini buatan tangannya Dia. Kita bukan orang sembarang, kita orang spesial dalam kehidupan ini bagi Tuhan. Ya, kita sering berbicara bahwa Tuhan paling spesial dalam kehidupan kita. Tapi malam ini kita berkata bahwa kita paling spesial bagi Dia. Karena apa? Karena masih punya rencana, masih punya kesempatan yang tadi yang belum selesai, dan Tuhan ingin kita selesaikan di 2022 di kesempatan yang Tuhan beri atas kehidupan kita. Ya, ada orang seperti ini. Tadi mengatakan ada orang yang sakit, ini tidak bisa. Di kota-kota sana orang hanya ibadah ya dari lewat dunia, ya dunia semu, dunia maya, ya begitu. Maya di bawah-bawah. Jadi dunia ini bawah-bawah, tidak bisa seperti kita. Bersyukur kita di kampung begini, di mana-mana kita bertemu corona tidak ada, ya begitu, aman-aman sedikit. Artinya kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Ya, ketua pemuda bilang, kakak saya mau berangkat ini, ya, jadi saya mau rapat ini supaya saya berangkat. Saya bilang jangan, ya, tunggu sampai April baru berangkat dulu, karena corona varian baru di Jakarta lagi naik sekarang. Hari ini saya sudah 816, ya lu jangan piun nanti pusing begitu ya. Tunggu dulu April dulu, ya mainkan dari online dulu sini supaya bilang. Jadi bilang pikir-pikir. Keadaan membuat hidup kita mungkin tidak bisa bertumbuh. Amin. Keadaan menghimpit hidup kita membuat kita mungkin saya berjuang kerana sendiri. Yang saya melakukan sesuatu kejenuh, ya. Yang saya melakukan sesuatu bukan kita bisa. Ya. Hari ini kehidupan kita orang yang spesial bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu. Amin. Jadi bangkit dari jenuh kita. Daud berkata, bangkit dari jiwa. Katakan kepada jiwamu hari ini. Ya, di tengah rasa kesendirian, di tengah rasa jenuh, di tengah rasa ketidakpastian, di tengah rasa kekecewaan apapun, hari ini engkau spesial karena Tuhan punya rencana yang ingin engkau kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Siapkan diri kita, teman-teman, siap. Amin. Kita siap. Amin. Kita siap. Amin. Harus siap, generasi yang siap. Kita dipaksa. Ya, karena firman Tuhan berkata, sebelum Tuhan Yesus datang harus ada pemulihan segala sesuatu. Dan masa pemulihan itu, masa pemulihan itu semua orang harus siap. Yang mengerti, yang memahami, dia harus siap untuk menuri. Tapi kalau orang yang tidak memahami, dia tidak mengerti, dia terlewati dalam pemulihan itu, maka dia bertemu dengan antikris nantinya. Tapi kalau orang yang masuk di dalam lawatan anak, masuk di dalam pemulihan itu, itulah generasi yang siap. Sama seperti kalian yang jadi Yosua yang siap. Amin. Jadilah generasi ini yang dituntut kita di akhir zaman ini. Ya, di kesempatan akhir kita tidak tahu ya bahwa banyak hal terjadi, banyak hal perubahan. Ya, besok lusa ya teman-teman lewat grup forum komunikasi ya pemuda gereja Betel Indonesia seluruh dunia ya, kita gabung sama-sama di dalamnya bicara kirim tentang metaverse. Ya, metaverse ini ya kita bisa beribadah bersama begini tanpa kehadiran. Jadi lewat
lewat Facebook ini saya bisa masuk beribadah di sini, tapi kalau saya bicara kita bisa merasakan begitu, kayak seperti ada duduk saya di dia. Padahal hanya lewat, kalau biasa kita video call bukan kayak gitu, tapi kita masuk dalam bentuk wujud ke dalam. Jadi kita bisa dua ngobrol seperti biasa dalam kursi pendekatan, bisa rasa seperti itu. Sekarang kalau zamannya lebih canggih dari hologram, ada disebut hologram, ya, ada hologram itu, ya, saya bisa bicara seperti keadaan seperti itu, bukan video call, bukan. Lebih canggih daripada itu, ya. Jadi sekarang hamba Tuhan lagi bicara banyak di YouTube, itu datang dari iblis atau datang dari apa, ini termasuk gilbert, begitu ya. Jadi, ya, bicara banyak, apakah dari iblis ini atau dari mana, langsung lagi menafsir, semua orang lagi menafsir. Tapi itu keadaan, amin. Tapi generasi yang siap, dia tidak takut, amin. Karena dia tahu bahwa Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup. Yesus dikatakan amin. Ya, Yesus dikatakan amin. Amin. Kita harus siap. Kalau tadi, siapa Anda, saya buatkan, amin. Anda bukan dijadikan, tapi buatan langsung berbuat. Ya. Kalau difirmankan tadi dia perintah jadi, itu difirmankan. Ini dia langsung pakai dengan tangan sendiri. Artinya hidup spesial bagi Tuhan, kesempatan, ya. Yang pertama tadi, ya, pertanyaannya mengapa saya hidup. Yang kedua, mengapa saya melakukan, ya. Kalau Allah diberi kehidupan, ya, pertanyaan kedua adalah mengapa saya melakukan, ya. Mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang, ya. Bahasa Inggrisnya tengah gereja, ya, begitu. Apa yang saya kerjakan sekarang? Kenapa saya melakukan itu? Kalau tadi kita diberi kesempatan hidup untuk memuliakan nama Tuhan, pertanyaan kedua, mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Apakah karena orang suruh saya? Apakah karena orang tua menyuruh saya untuk pergi melakukan, ataukah tuntutan hidup, atau apa? Yang pertama, motivasi apa yang kita lakukan untuk apa yang kita lakukan sekarang? Amin. Saya ada di tempat ini, yang melayani di tempat ini, atau yang memimpin di tempat ini, motivasi apa untuk melakukan ini? Apakah saya melakukannya karena saya ditunjuk oleh Kayun untuk memimpin pujian, atau saya ditunjuk, ya, oleh ketua sektor untuk membawa firman Tuhan supaya saya khotbah di sini dan orang mengakui bahwa saya bisa berkhotbah? Amin. Atau saya orang berkata bahwa saya ini anak paling rajin karena dia pergi ke gereja, ya, meskipun hujan-hujan dia pergi. Motivasi apa yang kau lakukan, ya, yang kau lakukan sekarang, yang kau kerjakan sekarang? Mengapa saya melakukan apa yang saya kerjakan? Dan motivasinya apa? Kita harus mempunyai motivasi yang baik. Karena apa? Kita diciptakan, ya, dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Artinya apa? Allah menentukan kehidupan kita, maka motivasi kita tadi yang pertama, kenapa saya hidup? Amin. Tidak ada lain. Bukan karena kayu, ya, alat kayu sebagai alat sehingga saya datang. Amin. Ya, ketua sektor sebagai alat sehingga saya bisa melayani. Oke. Tetapi dia bukan satu-satunya. Bagi kehidupan saya harus taat ke kayunya omongan. Nanti kalau saya tidak taat kayu, marah-marah dengan saya, engkau cemberut di gereja, tidak lihat saya lagi bukan. Tetapi apa? Ya, karena kita diciptakan di dalam Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi motivasi kita yang kedua adalah karena Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan hal itu dan kita melakukannya dengan baik dalam hidup ini. Amin. Maka, ya, teman-teman ditunjuk oleh Kayun pun tidak masalah. Tidak ditunjuk pun tetap melayani. Amin. Ya. Tidak ada jabatan pun tetap melayani. Karena ingat di mana kita hidup, ya. Ketika kita mengenal Tuhan, kita membawa wujud atau citra Allah di dalam kehidupan kita. Pemimpin di daerah, dongga tidak tergerani itu, amin. Anak gereja Bethel Indonesia.
Kamu ada di mana, orang tahu Anda orang yang melayani Tuhan. Kamu ada di tempat yang paling hina pun orang tahu bahwa Anda ada membawa Kristus di sana. Maka dimanapun Anda berada, kita sudah tahu motivasi kita hanya untuk melayani Tuhan. Amin. Melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Jangan berubah karena keadaan. Amin. Ya, tiba di tempat pencuri, kita pencuri bersama. Tidak boleh. Yesus dikatakan amin. Ya, bagi generasi muda jangan ikut arus. Ya, apakah kita tidak boleh ada di sana? Boleh. Ya, memang tempat kita ada di sana. Tapi kita tidak sama dengan mereka. Amin. Ya. Jadi kira-kira kerennya jangan ya ajar ikan berenang, begitu ya. Jadi biar peta dari tempat yang paling buruk sekalipun tidak akan berubah. Amin. Amin. Ya, jangan sampai kita ini kan generasi muda masih cari jati diri, ya, cari diakui oleh orang lain, ya, cari lu harus akui beta, ya, begitu, masih cari jati diri, ya, ya, contohnya orang bilang, ya, karena cari jati diri, ya, dulunya tidak bisa pukul orang, mulai pukul orang supaya disebut akui nakal, ya, begitu. Weh, dulunya alim, kalau ketemu kayak Indah, weh alim firman, tapi di luar gak Indah, weh pasang dia standby di atas motor berdiri satu kaki, ya rokok di jalan, ya, supaya teman-teman, weh lu kakak, lu jangan kakak, ya begitu ya, ya seperti di video yang saya lihat tadi di Facebook gitu ya, idola kerajaan, kepaji idola kerajaan begitu ya, seperti kambing yang kena air hujan begitu, lompat hilang. Ya, kalau di luar gereja dia lompat hilang kabur ya begitu. Ya, saya tidak tahu besar siapa yang buat video. Ya, jadi begitu. Ya, jadi lagi dilihat saya lihat tadi kepaji ya begitu. Ya, jadi mereka video lucu untuk konten begitu ya. Tapi saya bawa hikmat dari situ. Artinya kita jangan seperti itu. Yang lain di gereja, yang lain di luar, tidak bisa. Di gereja sama, di luar sama. Amin. Karena tadi, ya, kita punya motivasi hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Selesai. Tidak ada pertanyaan. Amin. Mau dapat gaji dari situ, mau dapat pujian dari situ, mau dapat apa, tidak ada. Amin. Yesus juga katakan amin. Amin. Yesus juga katakan amin. Amin. Ya. Jangan seperti kau, seperti saya Pak Divir kemarin. Saya pikir Yesus sembuh itu. Jadi maka saya tidak berdoa juga. Untuk rumah sakit, saya pikir dia hanya sakit biasa saja. Tiba-tiba meninggal, saya menyesal tidak pergi lihat begitu. Ya, masih muda 30 tahun. Ya. Jadi kesempatan, ya, motivasi hidup kita dengan baik. Amin. Jadi keadaan apapun tidak mempengaruhi keadaan kita. Yesus dikatakan amin. Lu setuju atau tidak setuju, lu pandangan seperti apa, saya jalan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Amin. Supaya kita bisa bertahan di dalam Tuhan, itu yang kita harus pakai kacamata kita. Lihat apa yang firman Tuhan katakan saja. Amin. Tidak usah terlalu pusing dia orang omong, karena orang omong di depan baik di belakang, ya lewat dia putar dia raja sedikit dia belok berkata lain. Ya, jangan lihat itu. Lihat apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Yaitu apa? Diciptakan di dalam Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, bukan pekerjaan tidak baik. Yang berikut, mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Ya, saya melakukan karena apa? Panggilan hidup saya. Amin. Kalau saya melayani Tuhan, dipanggil Tuhan, saya melakukan yang maksimal. Setuju amin? Ya. Kalau saya dipanggil oleh Tuhan, ya untuk menjadi guru maksimal saja. Ya, saya kalau melakukan segala sesuatu, ya untuk cari politikus, maksimal di sana. Amin. Karena Tuhan kasih kita talenta tadi. Talenta satu saja kita sudah susah setengah mati menjembatkan. Bagaimana kalau dua tiga? Jadi tidak ada talenta banyak-banyak. Dia kasih kita satu untuk maksimal. Amin. Maksimalkan yang kau miliki. Ya, panggilan hidupmu. Ya. Kenapa saya lakukan ini? Karena itu panggilan. Ya. Dan panggilan tertinggi. Ya, ada pesan. Ya, wakil gembala saya bikin sesian tidak begini. Ya, ada sumbangan sekarang sama Bapak. Ya, buat apa? Ya, biasalah Bapak jalan-jalan. Ada yang macam-macam. Ingat, ya, panggilan tertinggi dalam hidup adalah melayani Tuhan. Itu bisa. Karena biasa, ya, karena sudah akrab jadi Bapak begitu, jadi ya, itu.
Panggilan tertinggi dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan lewat pekerjaan kita. Ada yang jadi guru, ya. Ada yang jadi apapun, yang mau jadi petani sekalipun. Ya. Itu panggilan di dalam kehidupan kita. Jadi lakukanlah semaksimal mungkin di bumi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang berikut, mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Ya. Tanya lagi dalam hidup kita, yang saya lakukan ini sudah pas atau tidak? Kalau Anda mau melakukan segala sesuatu, mari kembali kepada Tuhan. Tuhan, sudah panggilan ini betul, supaya pas, maksimal. Kalau Tuhan memanggil kita maksimal dalam hidup pada ini, tidak ada mungkin menurut kita terlambat, tapi bagi Tuhan tidak akan pernah terlambat. Amin. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya, jangan hanya menyanyi waktu Tuhan, waktu yang terbaik, tetapi kita pulang menangis sampai hampir putus asa. Boleh menangis, bukan boleh tidak menangis. Alkitab berkata bahwa menangis dari hadirat Tuhan. Amin. Sampai orang meratap menangis, maka ada disebut tembok ratapan sekarang. Supaya apa? Supaya Tuhan menolong mereka di tembok ratapan itu. Artinya apa? Kita boleh menangis di hadirat Tuhan. Tidak usah menangis di lain, ya. Apalagi menangis karena pacar, ya. Menangis karena pacar tidak usah. Ya, kalau putus karena pacar bahagia, gitu ya. Karena ternyata dia bukan milikku, kira-kira. Ya, jadi jangan menangis karena pacar, ya. Karena tidak ada keuntungan buat Anda menangis karena pacar, ya. Karena hanya membuat Anda sendiri. Oke, bilang amin, ya. Ya, Ibu Yun gimana? Ibu Yun, ya, dia hampir menangis, tapi dia telepon saya menangis ke Sodeka. Saya bilang jangan menangis aja, ya. Begitu ya. Meskipun dia sudah hampir berangkat dengan kapal, saya bilang jangan menangis, pulang saja. Ya, begitu. Artinya apa? Ya, tidak usah terlalu sesali untuk kehidupan yang ada di bumi ini saja. Amin. Masih ada hal baik yang Allah mau taruh di dalam hidupmu. Ya, kalau kita hanya berkutat pada hal yang di bumi ini, sedangkan panggilan Allah tadi masih ada, ya, dalam hidupmu, menunggu keputusanmu, menunggu waktu, menunggu hati kita, menunggu hidup kita oleh Tuhan untuk kita action, untuk kita melakukan sesuatu. Ya, maka jangan berputar dengan hal yang ada dalam kehidupan kita saja. Amin. Ya, sampai hanya membuat di media sosial hanya dia dan dia pun kata-kata. Ya, saya baca juga, saya hampir kayak meleleh. Ya, curhat di Facebook. Ya, di Facebook itu sudah jawab. Yang malahan orang ada bully botol saja. Ya, jadi jangan curhat sembarang di Facebook. Nah, buat kata-kata yang indah, kata-kata yang lucu, bolehlah upload foto lah, tidak masalah. Ya, itu biasa-biasa saja. Ya, tapi kamu jangan curhat di Facebook, lah curhat segala-segala. Akan ada jawaban sana. Orang dia dulu dia yang hari-hari ibadah di sana, dia jalan kaki ini, dia buat Facebook, begitu ya. Akhirnya dia jadi berkat. Amin. Amin. Ini kita harus bergerak di 2022 di tantangan yang berbeda. Amin. Ya, tantangan yang berbeda, sedikit lagi sinyal, ya, jadi, ya. Bulan Februari pasti teman-teman sudah merdeka betul-betul sih. Nah, ini kan dia masih kasih merdeka palsu. Satu malam kadang dia kasih merdeka, ya, jam 12 malam dia kasih PHP lagi, besok lagi dia PHP, karena kan masih alatnya kecil, itu bukan alatnya dia, ya, itu alat BMKG itu, ya, hanya dia akan mencar biasa, ya, nanti bulan berikutnya baru mereka bilang datang alatnya, itu alatnya besar, itu macam-macam tidur dalam rumah, gitu ya, bisa saya baca storynya. Ya, firman apakah, renungan apakah di situ kan dibuatkan kan, ataupun buat konten YouTube boleh, ya, untuk cari ya, bisa buat hal-hal yang lucu atau apapun dibuat lah, ya, karena memang zaman kita seperti itu, tidak masalah, yang penting melakukan pekerjaan baik. Amin. Amin. Mari lakukan dengan motivasi yang benar, ya, bahwa itu panggilan Tuhan. Dan kita harus hidup menjalani panggilan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan melenceng daripada itu. Kalau itu panggilan, jalan yang berjuang terus sampai akhir. Yang memang kadang menyakitkan, kadang seperti tidak ada harapan, ya. Kadang hampir putus asa, ya. Kadang tidak ada lagi jalan keluar,
ya rasa kebimbangan pasti itu ada. Setiap kita yang ada, ya, saya yang umurnya lebih muda dari teman-teman sudah alami itu, ya, begitu. Pasti itu ada. Ya, tapi persoalannya, ya, kembali tadi berlutut di hadapan Tuhan, di sana ada kekuatan. Amin. Di sana ada jalan keluar. Di lain-lain tidak ada jalan keluar. Ya, di lain-lain tidak ada jalan keluar. Ya, berlutut kaki Tuhan, Tuhan pasti beri kekuatan di sana. Dia akan beri hikmat bagi kita untuk kita melakukan segala sesuatu. Amin. Waktu jangan terlalu ragu, apalagi dengan kehidupan saja, dengan pekerjaan saja, ya, dengan hal-hal lain. Tuhan pasti buka jalan. Tidak ada yang bisa. Yang penting apa kita, ya, tetap kuat. Kita tetap fight. Kita tetap jalan dengan kehidupan kita. Ini penting buat generasi ini supaya kita jangan generasi yang kalah, ya, generasi yang lost, yang hilang, ya, hilang dari hadapan Tuhan. Ya. Tidak boleh jadi generasi muda gereja Bethel Indonesia tidak boleh generasi yang hilang. Amin. Amin. Hilang karena pacar, hilang karena menikah, hilang gara-gara sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan. Stop. Ya, bisa kok? Amin. Bisa. Amin. Tadi sudah. Amin. Tadi siap. Ya, Siap. gerak kita, ya, siap gerak, ya. Ya. Saya jangan canda tadi dulu. Ini yang sudah bekerja sedikit siapa? Petrus, ya. Bagaimana Petrus? Aman? Oh, terkendali, ya. Ya, harus terkendali di Bojololo. Kalau tidak terkendali di Bojololo, maka bahaya lagi kehidupan kita, ya. Bahaya, ya. Apa yang kita bangun bertahun-tahun akan hilang, ya. Yang ketiga, tiga pertanyaannya, mengapa saya, ya, mengapa kehidupan ini, ya, dimiliki atau memiliki Tuhan? Amin. Pertanyaan yang pertama tadi, ya, mengapa saya masih hidup? Yang kedua, mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Yang ketiga, mengapa saya memiliki, ya, atau memiliki sesuatu yang Tuhan percayakan buat hidup ini, ya, adakah berkat kan, talenta kah, atau pengetahuan kan, jabatan kah, apa yang Tuhan taruh dalam hidup ini, untuk apa itu semua, ya. Amin. Ya. Kalau Tuhan memiliki talenta pemain musik, untuk apa talenta musik ini? Apakah saya hanya untuk, ya, kaki di kepala di kaki, apalagi nyanyinya lagi separuh lagi, ya, apa, ya, apakah hanya untuk itu, ya, ya, Ismail Rima, ataukah hanya begitu saja, ya, ya begitu saja, tidak. Amin. Berkat, talenta, kesempatan yang Allah berikan, satu saja muaranya, memuliakan nama Tuhan. Amin. Selain daripada itu tidak ada di bumi ini, karena Tuhan menaruh kita. Saya lahir di Ledeai, lahir di Lobehede, lahir di Terajawan, lahir di Penero, lahir di Nias, atau lahir di Batak sekalipun, ya, hanya satu, memuliakan nama Tuhan. Amin. Lahir dimanapun di kolong langit ini, tidak ada tujuan akhir dari hidupmu, hanya satu saja, memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Titik. Masalah untuk cari makan hanya untuk menghidupi, itu hanya fasilitas di bumi ini untuk hidup itu. Amin. Sekolah yang tinggi itu hanya fasilitas buat hidup kita untuk mencapai memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, sekolah sampai esteller sekalipun, sampai doktor, karburator, kotor, bocor sekalipun, itu hanya memuliakan nama Tuhan. Intinya, ya, bukan tidak boleh sekolah karena kakak om begitu, ya, bukan. Itu harus sekolah tinggi, KPI harus sekolah tinggi, minimal S2, ya, jangan main-main, harus sekolah tinggi. Yang misi S2 misinya, ya, atau ambil jurusan lain lagi tambah, ya, tambah psikologi ke apa, ya. Kalau oke, itu ada Kak Fon di Sombu tawarkan, mau MS2 di luar di UK, ya, langsung dia bimbing, belajar bahasa Inggris, dia bimbing memang, karena dia dengan suaminya ada di Kupang, ya. Sekarang dia kontak saya kemarin, ya. Yang teman-teman yang mau itu nanti mereka sponsori, ya. Tidak ada yang carikan sponsor buat teman-teman, jadi siap diri, siap kapasitas, yang misi juga. Ya, jadi kalau misinya sudah habis, ambil ya S yang lain lagi, ya. Ada yang S lilin, yang itu S dokter, ambil, ya. Harus ambil, kalau tidak ambil itu barang,
Tidak boleh. Ini kita dituntut tadi, ya. Supaya kita jangan hanya menuntut orang begini, jangan. Generasi berjebet Indonesia, lu begini saya juga begini. Bukan kita mau hebat, bukan. Ya, kita Tuhan pakai talenta yang kita miliki tadi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. 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 Ya, kalau saya contohnya saja ini, sederhana ini ya. Kalau kita orang tua dulu kita, kalau khotbah tidak pakai mic, ya. Jadi sampainya hanya di kayu, suaranya sampai sisa. Yang di belakang sini dong sudah dengar lah, dong hanya memenuhi datang gereja, hanya datang ibadah karena hari Minggu jadi dong memenuhi. Khotbah berapi-api dong tidak dengar, hanya batas itu saja. Jadi dong pulang kosong, datang kosong, pulang kosong. Akhirnya minggu depan dong sudah datang gereja lah, ya. Tapi karena mic ini ada orang yang lebih pintar puas menyebarkan, dia dengar semua orang sampai di luar. Amin. Begitu dengan talenta yang Tuhan beri. Setuju katakan amin. Ya. Dulu kita hanya tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Sekarang tidak lagi, hanya tahu 2 tambah 2 sama dengan 5, ada yang 8, ada yang sudah banyak kreasinya. Itu kita dituntut seperti itu sekarang. Amin. Ya, kita pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi tidak ada yang salah dengan talenta yang Tuhan beri. Tuhan, Alkitab berkata, segala situasi yang dijadikan oleh Tuhan di bumi ini baik adanya selama 6 hari lamanya. Amin. Tuhan menjadikan itu baik. Yang tidak baik manusia kasih belok-belok. Ya, kita ini yang bikin setan, akhirnya tipu-tipu kita. Ya, akhirnya kita belok-belok, setan itu mau. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Ya, setan kasih belok kita tadi karena ganteng, mata langsung hapus 2 kali itu tetap dia tambah ganti. Sebenarnya hapusnya supaya berubah Tuhan darah Yesus. Supaya hilang dia jangan berubah jadi jelek. Tiba-tiba bukan darah Yesus tambah dia jadi tambah cantik begitu ya. Atau tambah ganti. Akhirnya gelap dulu buat kita ya. Hanya karena dia punya wibawa otot, wibawa uang, wibawa ganteng ya. Ada bawa rumah, ada keluarganya, keluarga besar, punya kekayaan ya. Kalau orang katakan begitu ya, kalau nikah dengan batal dia cari dulu ini orang ini keluarganya kan mana bagus, suami popon bebeknya, bibinya bagaimana begitu. Kalau orang Sabu, ini jadi nikah sudah ya gitu. Tapi kalau orang Jawa, orang Batak, orang Nia, orang Sumatera cari dulu ya. Kalau cantik, oke. Bagaimana itu dompetnya bagus tidak itu keluarga. Dompet tebal. Masih ada yang satu. Jadi ini keluarga dong bagus tidak itu. Turunannya bagus tidak itu. Lupa. Ya kalau lu tidak seleksi yang ke satu. Domba lain ada yang super kontrak, ada yang ini setuju, ada yang tidak setuju. Ya maka pusinglah hidup kau itu ya. Orang Sabu aman, sampai terus senyum-senyum saja. Ya, orang Sabu yang terjadi cium hidung, ya setuju orang tua setuju. Ya, begitu. Kalau di sana tidak ada, orang itu cacat. Ya, cara mereka pusing. Ya, maka jangan sampai kelar hidup kita, kelar hidup lu seperti yang bilang itu, kelar hidup lu gara-gara lu hanya, ya, thinking 2 kali, mata pun tambah terang berubah. Hati-hati, amin. Tuhan jadikan kehidupan kita talenta yang Tuhan berikan. Talenta bukan untuk gaya-gaya, dengar baik-baik. Talenta bukan untuk gaya-gaya, bukan untuk show, ya, bukan untuk sesuatu memuliakan diri kita, tetapi memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Maka sekolah yang tinggi, yang mau sekolah sini pernah